Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, dan sudah menjadi yang namanya kebenaran umum. Kebenaran umum, karena pandangan umum kan sudah banyak. Bukan dugaan lagi? Bukan, kebenaran umum ini. Kebenaran umum bahwa KPU bermain dalam proses pemilu sekarang ini. Contoh, ya kan, Partai Umat nggak diloloskan, ribut-ribut ke diloloskan, apa betul sudah dilakukan verifikasi betul? Saya Yasmin Muhammad, driver online Depok. Saya bersyukur, ini Pak Eri, ini mengkonstatir yang selama ini membuktikan pandangan-pandangan selama ini ada sesuatu yang terjadi di KPU. Kenyataan saya, kemana yang teriak-teriak itu pada waktu KPU melakukan tindakan-tindakan yang ugal-ugalan kalau kita mau dikatakan kayak gitu loh. Kan tahu proses sudah ditemukan. Kita sudah dialog juga ditemukan oleh koalisi masyarakat sipil untuk pemilu bersih. Ini kan sudah dilaporkan ke DKPP. Bawaslu dia DKPP lambat memproses seperti itu. Sampai sekarang belum putusan lagi. Belum bagaimana itu. Jadi ada substansi, ada orang yang hak keadilannya, hak konstitusional dicabut sedemikian rupa, ya kan? Terus kita biarkan tingkah laku sewenang-wenang, abuse of power, tingkah laku on overhead mati gedat seperti itu, ya, yang dalam perdata itu. Terus dia mau nyalurnya kemana? Dia sudah gugat, pengadilan Tun menganggap, ini cara pandang ini, kita mudah-mudahan nanti kalau Mahkamah Agung, pengadilan Tun itu yang menganggap bahwa seharusnya pengadilan Tun memeriksa sengketa. Tapi kan ditolak sama kita seluruh partai politik yang kemarin yang diumumkan pada tanggal 14 Desember, seluruh sebagian besar menggugat, kan tidak ada satupun yang diterima dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Justru pengadilan Tun Jakarta ini nggak masuk akal, menganggap bahwa tidak punya kepentingan. Kenapa nggak hanya kepentingan? Karena belum masuk tahapan verifikasi yang disebut faktual. Artinya yang dianggap sengketa itu kalau mereka bersengketa di faktual. Administrasi kan proses pemilu, bukan Pak Eri. Pak Eri kan nama di KPU. Betul. Proses pemilu itu kan mulai dari proses pendaftaran. Kalau mau tarik lagi mulai dari proses pengundangan, penyusunan PKPU, terus sosialisasi, pembukaan partai politik, ya kan? Ini kan udah proses tahapan semua. Andai ada di tahapan-tahapan ini terjadi kecurangan, terjadi perbuatan melawan hukum yang model sekarang ini, terus instrumennya di mana? Orang untuk mempertahankan haknya. Itu yang dialami oleh Partai Prima. Dia prosesnya adalah di proses verifikasi administrasi. Kita lebih parah lagi. Pendaftaran nih. Proses pendaftaran, kok pendaftaran kita sudah lengkap dan lain sebagainya, hanya gara-gara kita tidak masuk ke sipol, dianggap kita melanggar. Padahal dia sendiri menyatakan sipol bukan yang menentukan. Terus siapa yang mengontrol itu tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh organ negara seperti itu? Artinya, kalau misalnya ada dugaan KPU, Bawaslu, termasuk PT Tun misalnya, Petun misalnya, istilahnya ada kong kalintong atau mungkin main mata gitu untuk apalah di antara mereka bertiga, itu betul-betul merugikan kita gitu ya, sebagai partai. Iya, ini yang saya maksudkan. Boleh kita kritisi pengadilan Jakarta Pusat, boleh. Kita setuju. Saya setuju. Memang karena bukan otoritas dan kewenangannya. Karena nggak bisa dia itu kan menunda pemilu. Ini menyangkut masalah sudah ada batasannya di konstitusi. Itu problemnya di situ saja. Kalau tidak ada di konstitusi, kecuali dia tidak menunda pemilu sebagaimana tuntutan kita. Meminta kepada KPU untuk menyetop dulu sementara tahapan. Jadi bukan pemilunya ditunda, tahapannya. Ya kan, tahapannya, proses sebelum tahapan berikutnya audit dulu sistem sipolnya KPU bermasalah atau enggak. Betul. Saya sudah menemukan bermasalah. Mana bermasalah yang paling utama adalah
apa yang permasalahan yang paling utama? Dia memberikan akun sipol dan password sipol itu sebelum ketentuan sipol itu ditentukan menjadi undang-undang atau peraturan. Ya. Ya, betul. Gitu. Artinya di peraturan KPU nomor Peraturan 4. KPU nomor 4 itu kan baru disahkan pada tanggal 20 Juli, Ya. 24 Juli ya? 23. 24 24 ya. 20 Juli. 20 Juli, tapi dia sudah mensosialisasi dan memberikan akun sipol ini para pengamat nih supaya tahu paham juga nih. Supaya jangan dia sudah memberikan akun sipol itu pada tanggal 24 Juni. 1 bulan sebelumnya gitu. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh KPU yang perbuatan tidak ada dasar hukumnya itu? Ya kan? Ilegal semua berarti. Ilegal. Periksa itu. Kalau partai politik semuanya itu seluruh yang ada ini ternyata mengisi sipol yang mulai itu ada tindakan yang ilegal. Betul. Nah, kalau tindakan ilegalnya ada berarti kan ada apa motif di balik ini? Gitu loh. Betul. Gitu. Nah, jadi saya bersyukur dengan kasus ini jadi orang rame. Mari kita bongkar sama-sama dong. Oke, ada kesalahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya kan, karena dia mengambil hak konstitusi. Karena pengadilan tidak bisa pengadilan negeri mencabut hak konstitusi yang sudah betul-betul ada di Undang-Undang Dasar kita gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya ini ada problem. Di samping problem ada di sini, ada problem juga di KPU-nya, Pak. Betul. Itu kan dilaporin di KPP itu kan banyak yang melaporkan tindakan-tindakan dan sudah menjadi yang namanya kebenaran umum. Kebenaran umum karena pandangan umum kan sudah banyak. Bukan dugaan lagi. Bukan kebenaran umum ini. Kebenaran umum bahwa KPU bermain dalam proses pemilu sekarang ini. Contoh, ya kan? Partai Umat nggak diloloskan, ribut-ribut ke diloloskan, apa betul sudah dilakukan verifikasi betul? Iya betul. Iya kan? Apa pertanyaannya dua terhadap Partai Umat ini? Apa betul Partai Umat itu tidak diloloskan? Betul sebetulnya. Kenapa dia tidak diloloskan? Kan nggak bisa seperti itu dong. Terus kenapa setelah itu dia lolos? Apa karena tindakan sengaja yang dilakukan itu? Atau ada kepentingan-kepentingan lain? Pesan-pesan sponsor. Tapi tidak hanya Partai Umat, Pak, tidak adil kalau hanya Partai Umat. Cek lagi partai yang ada 9 itu. Kan 9 yang ikut verifikasi faktual. Betul nggak dia udah memenuhi syarat? Saya nggak yakin kalau mau kita cek jujur. Pasti ada yang kurang-kurangnya gitu ya. Itu Pak Yusril sendiri kan sudah pernah menyatakan di televisi. Ya kan? Ketua Umum PBB kan Pak Yusril sudah menyatakan pada acara ulang tahun PBB di depan Pak Presiden Jokowi. Kan ada pernyataannya Pak Yusril. Ini bagaimana? Kalau memang mau diverifikasi betul-betul secara murni seperti itu, jangan-jangan tidak ada satupun partai lolos. Saya juga sama dengan Pak Yusril. Yakin begitu ya, karena memang oleh karena itu supaya kita tidak menuduh, kalau mau fair betul buka. Berani nggak KPU membuka itu? Nah, jadi apa yang ini adalah gunung es yang mulai terbongkar, Pak. Kan di ruangan ini juga kita dengan Pak Haidar Gumai. Sampai Pak Haidar Gumai itu menurut saya jarang orang dia semarah itu. Ya kalau tuntutan-tuntutan kita juga seperti ini tidak, tahapan-tahapan ini juga tidak diambil tindakan, saya sudah mulai berpikir apakah kita melakukan gerakan boikot pemilu kan sih? Iya. Ada pernyataan itu dari gerakan boikot pemilu itu kalau kita istilah gerakan boikot pemilu itu artinya sama aja tidak perlu ada pemilu gitu loh. Betul. Gitu loh. Sama juga menunda pemilu itu substansi loh seperti itu. Keluar dari mulut Haidar Gumai. Keluar dari mulutnya Haidar Gumai. Artinya ada problem serius. Tidak mungkin orang se-Haidar Gumai itu yang pernah menjadi komisioner KPU ya kan mengeluarkan banyak tampak data dan bukti yang akurat. Sangat yakin nih kelihatannya dia. Dan dia sudah sampaikan juga kan di ke DPR, Komisi 2 di KPP bahwa tapi kan kita lihat Pak, kita kan pernah ngalamin yang sama, ya kan kita ngalamin yang sama, kita lapor ke Bawaslu, oleh Bawaslu kita nggak boleh sengketa, ya kan hanya katanya ada laporan pelanggaran administrasi, kita sudah menghadirkan, last minute dianggap bahwa sampai saat ini KPU dianggap tidak. Menurut saya tindakan yang terjadi sekarang adalah salah satu andil dari Bawaslu. Betul. Karena Bawaslu mentolerir tindakan-tindakan yang jelas oleh pengadilan, untuk paling tidak oleh saat ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa KPU melawan hukum, berarti ada tindakan-tindakan itu akibat dari Bawaslu mentolerir
kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan oleh KPU, KPU. itu loh. Betul. Jadi artinya harusnya dari kemarin itu Bawaslu sudah surat dia sendiri kok, ada surat terbuka, suratnya Bawaslu dikirimkan kepada KPU, ya kan? Ini dalam proses pendaftaran harus dibuatkan berita acara, harus seperti itu keputusan. Tapi kan kita memang pandangan kita kan sudah gugat, Pak. Betul. Jadi ruang kita kan beda yang kita ambil dengan Partai Prima. Kan sama nasibnya. Kita sudah lakukan semua, kita gugat Bawaslu sudah. Kita gugat Bawaslu itu 2 kali. Ya. Yang terakhir dia katanya alasan gini, bagaimana mungkin kita bisa mempercayai Bawaslu lagi? Bagaimana mungkin kita menggugat yang kedua dianggap bahwa kita pernah menggugat sengketa, padahal dia sendiri menolak sengketa kita pada waktu itu. Pelanggaran, akhirnya pelanggaran administrasi kan, bukan dia nggak mau dia terima gugatan itu, sengketa itu. Katanya pelanggaran administrasi. Tapi di surat dia yang kedua, lucu nih Bawaslu ini, dia menyatakan bahwa kita pernah menggugat sengketa gitu loh. Ini kan problem. Artinya bahwa di Bawaslu problem juga. Ini menyangkut masalah kapasitas dan lain sebagainya kan? Ya, kan? Betul. Berarti kan betul. Ya kita tidak mau menjelekkan orang-orang seperti itu dong. Dia paham nggak? Apa itu sengketa, apa itu pelanggaran ya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi pada topik kita ini ya kan, kalau saya sebagai ketua umum partai, kita kan Mas Ubi tetap bahwa pemilu kan tidak boleh ditunda. Karena itu mau menunda pemilu itu adalah harus dengan merubah undang-undang dasar. Sikap kita Mas Umi adalah pemilu tidak boleh ditunda tepat pada tahun 2024. Ya kan? 2024. Bisa mundur dong bulannya? Ya, bulannya bisa. Bisa mundur kan? Itu kan masih dalam waktu 5 tahun juga. Kalau kita mau debat pokrol bambu, apa betul tanggal berapa? 24 Februari. Februari itu pas 5 tahun. Iya. Jangan-jangan 5 tahun lebih 1 hari, 5 tahun lebih 2 hari. Apa bedanya 5 tahun lebih 1 hari, 5 tahun lebih 2 bulan atau 3 bulan? Yang penting 5 tahun. 5 tahun kan seperti itu. Yang nggak boleh itu melampaui tahun 2024. Itu menurut saya. Atau melampaui paling tidak kita ambil masa pelantikan presiden. Oktober ya. Presiden kan 1 Oktober. Ya, masih ada ruang dalam rangka untuk memperbaiki kebobrokan lah kalau bisa yang terjadi di KPU. Di KPU dong. Ini harus jujur, KPU harus jujur juga. Ya susah juga kalau nggak jujurin, nanti bagaimana hasil pemilunya? Bagaimana dia jelas-jelas mengintervensi. Sudah ada bukti, ada dokumen, kita juga sebenarnya kita tahu partai ini lolos atau nggak lolos. Ya, betul. Tapi diloloskan seperti itu. Nah, jadi problemnya ini menurut saya ada hal yang lebih mendasar dan hal yang lebih lagi yang menurut saya lebih mendasar betul adalah bagaimana menjaga roh ya Pak Eri. Ini menjaga roh, menjaga semangat, spirit pemilu itu dilakukan secara jujur dan adil. Itu jauh lebih substansial, menghargai hak suara rakyat dengan pemilu yang jujur dan adil. Artinya seluruh tahapan ini harus dilakukan dengan jujur dan adil. Kita melihat sudah tidak jujur dan adil dalam tahapan itu. Gimana deh ini gitu ya? Undang-undangnya aja, peraturannya aja nggak jujur dan nggak adil. PKPU itu sendiri, yang kita lagi uji juga kan, judicial review. Kan judicial review ke MA. Kita juga sudah persiapan juga. Kita atas putusan itu karena kita anggap bahwa putusan ini nggak jelas. Kan putusan kita kemarin itu kan tidak dapat diterima. Bukan bahwa argumentasi kita ditolak. Beda itu ya? Beda. Kan KPU menyatakan kita tidak lengkap, kita menyatakan lengkap. Ya kan? Seharusnya pengadilan negeri pengadilan itu memeriksa. Buat apa dia kita disuruh memperbaiki gugatan dan lain sebagainya? Ini kan proses nih. Ini bukan kita curhat ya Pak Mas Umi. Dia suruh kita perbaikan gugatan, kita memberikan saksi, petitumnya jelas. Konyong-konyong katanya kita tidak punya legal standing. Kita tidak punya kepentingan. Bagaimana mungkin partai politik yang sudah resmi mendaftar sebagai calon partai dianggap tidak punya kepentingan terhadap putusan itu? Dia inilah hakim itu buatlah yang mengutip-ngutip teori tentang teori kepentingan, betul teorinya, tapi pada waktu mengkorelasikan teori dengan kasus kita ini jumping, nggak cocok seperti itu. Makanya kita bantah. Dan oleh karena itu kita mengajukan namanya peninjauan kembali ke MA ya? Ke MA, dan saya udah pengalaman Pak. Jadi kita jangan kaku ya, jangan kaku. Oh ini nggak ada aturannya. Sudah ada banyak jurisprudensinya Pak.
Masih ingat, saya kasih beberapa contoh, Pak Eri. Di MA nih ya maksudnya. Bukan hanya DMA, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di normanya di KUHP itu yang berhak diajukan gugatan itu bukan penetapan tersangka, tapi proses penangkapan, proses penyitaan dan lain. Penetapan tersangka bukan objeknya pra peradilan. Proses terbang juga masuk. Ya kan? Ya. Budi Gunawan ditetapkan tersangka oleh KPK. Ya kita ingat. Digugat pra peradilan, dimenangkan. Budi Gunawan pada waktu. Dan digugat juga tentang tentang yang namanya prasa tentang apa saja yang bisa dilakukan pra peradilan, dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Itu kan kalau bicara normanya kan nggak ada, belum ada. Terus saya pernah juga menggugat, dan itu saya baca argumentasi hukumnya luar biasa bagus. Adalah putusan Mahkamah Agung diputus usulan tentang pemecatan bupati. Jadi Bupati Mimika. Kan secara hukum sudah selesai, katanya nggak ada lagi upaya hukum lainnya, ya kan? Betul, upaya hukum lainnya ada, tapi dia menggunakan, saya kebetulan lawyernya, saya gunakan upaya hukum luar biasa yang disebut PK. Ya dikabulkan. Di MA itu ya. Di MA dikabulkan. Mudah-mudahan ini kita begitu juga. Sekarang ini kalau kita membaca ini seolah-olah kalau udah putusan pengadilan tun bersifat final dan betul putusan, karena dia putusan final dan binding itulah ya final dan maka ada upaya hukum lainnya disebut peninjauan kembali. Ini adalah upaya hukum luar biasa. Terakhir. Kenapa? Karena saya lihat pertimbangan dari dari Mahkamah Agung ini. Pertimbangan Mahkamah Agung tidak boleh keadilan itu hanya didekatkan dengan pendekatan disebut dengan kepastian hukum saja. Tapi Mahkamah Agung melihat harus dilihat dalam perspektif keadilan hukum, keadilan dan perspektif kemanfaatan. Tidak hanya semata-mata dengan norma yang ada, maka Mahkamah Agung menerobos. Hal ini juga pernah dilakukan juga terobosan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu mengadili, maka kita terkenal sampai sekarang ini dengan istilahnya, ini zamannya rejimnya Pak Mahfud, bukan rejimnya Jimli. Ya kan, Pak Mahfud ini mudah-mudahan nonton ya kan. Rejimnya Pak Mahfud baru mengeluarkan istilah yang namanya TSM. Oh iya, terstruktur, sistematif dan masif. Dulu sengketa pilkada itu ada sengketa hasil. Iya. Ya kan? Betul. Hanya hasil aja. Jadi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah kalkulator, angka-angka. Tapi pada waktu itu tidak hanya itu, karena keadilan yang dimaksudkan itu tidak hanya proses angka-angka, tapi prosesnya juga betul Kak, proses. Makanya keluar nggak terstruktur, sistematif dan masif seperti itu. Itu kan artinya Mahkamah Konstitusi membuat terobosan hukum. Bagus sekali hukum kan. Tadi saya cerita Mahkamah Agung juga buat terobosan yang saya alami. Nah, saya tidak ingin mengatakan putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini terobosan. Kenapa? Karena ada garis pembatas jelas. Beda sekali ya. Garis pembatas jelas karena ada di konstitusi kita gitu loh. Oke. Akan tetapi ini harus dihargai, Pak. Ya, jalankan aja dulu putusan Jakarta Pusat ini dengan bagaimana proses menjalankannya itu. Bukan berarti proses menjalankan ini menunda, bukan seperti itu dong. Kan pemilu masih dengan yaitu upaya. Lakukan saja upaya banding, silakan saja. Dan berhenti menghakimi hakim. Kalau kaitan dengan MA tadi, kan berita soal Jakarta Pusat ini katanya dibela oleh MA, itu gimana? Betulnya dibela atau gimana? Saya belum baca ya. Tapi dalam pandangan saya gini, dibela ini mungkin dalam sama seperti saya. Kita hormati, kita hargai. Jangan dituduh macam-macam dulu deh. Ya kan, karena kan mereka sudah melakukan perangkat kan, terlepas apapun. Karena ini sudah dijalankan, Ini yang disebut dengan gugatan. Ini gugatan ini bukan persoalan yang diatur oleh undang-undang pemilu tadi. Betul. Ya kan. Batasnya tadi. Batasnya kalau undang-undang pemilu kan jelas tadi kan. Pelanggaran administrasi, sengketa hasil dan pidana. Itu kita udah hafal tuh pasal itu, ya kan, seperti itu. Itu ada. Tapi yang dilakukan oleh kawan-kawan partai Prima ini adalah dia dalam rangka mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dicabut, yang dizolimi, ya kan, oleh KPU, ya kan, dengan proses yang tidak itu, dia gugat itu perbuatan melawan hukum, PMH.
perbuatan. Jadi perbuatan melawan hukum ini tidak hanya perbuatan melawan hukum antara privat dengan privat, maka disebut dengan overhead mati gedat. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara atau yang punya otoritas dan punya kekuasaan. Dalam hal ini ya KPU. Kalau misalnya MA betul-betul menganggap putusan Jakarta Pusat ini benar, gimana? Nah, kita belum tahu, kita jangan berandai-andai. Soalnya kita belum, saya menurut pandangan saya dia ada ultra petitum. Ultra petitum ya. Ya kan? Saya belum tahu nih yang diminta. Tapi menurut Agus Jabo, saya ketemu dia, Bang, Ketua umum ya? Ketua umum, telepon hari ini putusan, malam dia rame, dia telepon saya. Bang, ini saya sudah dihakimi kita nih, macam-macam lah kata kayak gitu kan. Di belakang-belakang ini, terutama kata partai-partai besar. Tapi tak kalah kami memperlahankan bagaimana memperjuangkan hak-hak kami yang dizolimi, adanya gitu, nggak ada. Bahwa kelakuan tidak ada satupun partai-partai itu menegur perilaku KPU. Kan udah terbuka nih. Iya. Udah sampai laporan ke Komisi 2. Iya kan seperti itu. Nah, terus apa tuntutanmu? Tuntutan saya itu sederhana, Bang, memulihkan hak-hak konstitusional kami. Karena mereka sudah lengkap merasa bahwa dia layak menjadi peserta pemilu. Memang persoalan menjadi peserta pemilu di kita ini rumitnya luar biasa, Pak. Bayangkan, jadi KPU itu sendiri-sendiri kadang-kadang dia sudah tidak mempercayai lagi loh. Kalau kita mau jujur, istilah ini bukan mengadu domba. KPU itu sudah tidak percaya dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dari mana ini Pak Jar? Kementerian Hukum dan HAM menyatakan partai berbadan hukum itu wajib syaratnya di 34 provinsi, 75 di kabupaten, 50% ada pengurus dan lain sebagainya. Bedanya dengan pemilu hanya anggota saja. Nggak ada ya. Artinya kalau menurut pandangan saya, seluruh partai politik yang sudah berbadan hukum, maka proses kepengurusan itu selesai. Dianggap seperti itu dong. Artinya sudah dianggap lengkap ya? Dianggap lengkap dong. Harus dibaca seperti itu. Kalau nggak berarti ada problem di Kementerian Hukum dan HAM. Tinggal dia adalah memverifikasi. Itu nggak ada alamat, kayak seperti itu. Terus tentang keanggotaan, karena untuk menjadi badan hukum kan tidak ada keanggotaan. Tinggal masalah keanggotaan saja. Artinya kalau dia tidak menyatakan kayak kita Partai Masyumi hanya dia ada 17 provinsi, dia nggak percaya dengan Kumham. Betul. Oh ya kan, itu di satu sisi. Di satu sisi kan kita memang kita aja lengkap, cuman data kita tidak ada di Sipol. Pertanyaannya, kalau data kita tidak ada di Sipol, apa kita tidak punya pengurus? Pak Heri. Oh ada, kita harus pengurus di mana-mana seluruhnya. Makanya, oleh karenanya data kita, kenapa data kita nggak ada di Sipol? Karena kita tidak memasukkan ke Sipol. Kenapa? Karena kita konsisten Masyumi ini, partai yang lihat bahwa itu ada pelanggaran tidak mau ikut. Kita kan tagline kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kita lihat itu ada kemungkaran kok kita mau ikut kemungkaran? Itu risikonya sekarang ya, itu risiko yang kita ambil. Ya kan, itu risiko yang Partai Masyumi ambil gitu loh. Bahwa karena kita tidak mau, karena ini keliru dan salah, masa hanya untuk kepentingan kita mentolerir kekeliruan dan kesalahan itu? Enggak. Oleh karena itu kita fight tetap. Kami tidak mau. Oleh karena itu kita kan audiensi dan dijawab boleh tidak pakai yang namanya Sipol. Tapi ujung-ujungnya tetap melihat data kita di Sipol. Itu kan argumentasi yang pada waktu kita baik di Bawaslu kita mengugat maupun di TUN kan, itu argumen. Dan dia tidak banyak memberikan jawaban, apalagi di TUN kemarin. Nggak ada komentar. Nggak ada komentar sama sekali. Tidak ada bertanya lagi. Kan Pak Eri yang sebagai pelaku yang betul-betul mengalami, ya kan? Iya, seperti itu. Dan ada di keputusan kita itu ada kebohongan di dalam penyerahan bukti. Bahwa itu sudah kita cross check, ini bahan PK kita juga ya, Pak Eri ya. Bahwa menyatakan bahwa kita sudah diberikan kesempatan Partai Masyumi itu sampai pada tanggal 14 Agustus ya. 14 Agustus pukul 23.59 untuk memperbaiki. Kapan kita diberikan kesempatan itu? Nggak ada. Orang justru kita tidak dilayani sampai pukul 00. Karena kita baru setelah tanggal 15 baru kita masuk ke ruang Indelwis itu kan. Artinya ada apa yang dilakukan pada tanggal malam itu, itulah dilakukan adalah proses verifikasi. Pemeriksaan itu ya. Bukan, iya Pak. Verifikasi aja gitu ya. Itu verifikasi. Orang batas pendaftarannya udah selesai. Betul. Berarti kan satu hari berikutnya adalah tahapan verifikasi. Itu kita dilakukan verifikasi itu. Ya. Gitu. Betul. Nah itu kan salah tuh.
Ditambah lagi nih kalau mau ini juga lemparnya tidak bertanggung jawabnya KPU, ya kan? Dia tidak mau gentleman. Tidak ada surat yang menyatakan kita bahwa tidak lengkap dari yang namanya institusi KPU. Karena di dalam undang-undang tentang pemilu institusi KPU itu yang mengeluarkan surat keluar adalah ketua KPU. Sampai saat ini kita tidak pernah mendapat surat itu oleh KPU itu. Apalagi berita acara ya. Ya, ada apa? Yang keluar itu kan hanya surat oleh petugas. Itu kan kerja. Yang seharusnya hasil petugas itu dia laporkan kepada plenonya KPU dong. Lembaran kerja itu betul. Iya dong. Betul. Jadi kalau misalnya, kembali kepada kasusnya Prima ini, Partai Prima, kalau dikaitan dengan apa tadi skenario. Nah itulah maksud saya. Ini saya bersyukur akhirnya semua orang menjadi aware, menjadi teriak semua. Bagus gitu loh. Ini kan artinya ada badul yang membukanya, apa istilahnya itu? Iya betul. Apa namanya? Kasus belinya ya? Kasus belinya. Ada kasus belinya, ada kotak Pandoranya udah terbuka. Pandora terbuka. Nah, udah ketemu, mari. Ini masih ada waktu. Kalau memang serius masih ada waktu. Kita lihat apa yang diinginkan oleh keputusan pengadilan itu, ya kan? Stop. Bukan berarti menunda, kan bisa seperti itu, win-win solusinya ya. Apa proses yang terjadi ini? Kita minta betul KPU, kalau kita ya, Mas Umi tentu menunda dulu tahapan, bukan menunda pemilu ya. Iya, menunda tahapan. Tahapan ini pemilu tetap, periksa dulu KPU-nya. KPU dong. Yang bersalah KPU yang intervensi macam-macam, yang melanggar etik, melanggar moral dan semacam-macam seperti itu, dipecat dong. Masa kita membiarkan kejahatan pemilu, pelakunya tetap melenggang terus-menerus dan seolah-olah clear dan clean gitu loh. Iya. Padahal kan ada problem di sini tuh. Betul. Nah, oleh karenanya kita berbagai partai yang kemarin itu membentuk yang namanya gerakan melawan politik genocide seperti ini. Ini kan political genocide tuh. Betul. Buat kita Mas Umi itu pemirsa ya, kawan-kawan sahabat abad, pemilu itu hanya satu kegiatan saja. Buat kita nggak peduli mau jadi peserta pemilu atau nggak pemilu, tapi hak konstitusional kita ya, hak konstitusional kita tetap jalankan, lindungkan, nanti lihat prosesnya. Buat kita pemilu atau tidak pemilu bukan di situ pentingnya. Tetap Mas Umi melakukan aktivitas sebagai partai politik. Kita kan bisa melakukan apapun sebagai partai, karena kita partai yang legal seperti itu. Kita tetap jalan, kita sudah melakukan kaderisasi dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ke kasus ini Pak Ahmad Eri. Menurut saya mari kita beri ruang perdebatan di luar itu stop, ya kan? Menghakimi juga di luar itu stop. Sudah masukkanlah perdebatan itu di wilayah yang saya itu masukkan dalam wilayah yang disebut pengadilan. KPU tidak terima, buat memori banding seperti itu. Silakan nanti putusannya. Kalau kita memang beda jalurnya dengan Partai Prima melugat keputusan melakukan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau kita mengajukan peninjauan kembali tetap kepada mempersoalkan keputusan TUN yang ngambang menurut kita itu. Dan tidak memeriksa substansi persoalan kita, ya kan? Tapi hanya mengatakan bahwa Partai Mas Umi ini tidak punya kepentingan terhadap pemilu ini. Bagaimana mungkin masuk akal sehat kita? Halo KPU, halo TUN, ya seperti itu. Masa kita dianggap tidak punya kepentingan? Loh, kemana mungkin kita tidak punya kepentingan? Ini argumentasinya. Bagaimana nggak punya kepentingan? Orang kita resmi mendaftar, udah diseremonialkan, terus kita dizolimi, dan semua udah kita lakukan ya. Bawaslu sudah. Semua kita jalankan semua, ya kan? Dan kita PK, ya kita tinggal tunggu saja. PK termasuk kita berharap Mahkamah Agung juga mempercepat putusan gugatan judicial review kita. Nah ini menjadi masalah. Kalau gugatan judicial review kita dikabulkan oleh Mahkamah Agung, insya Allah kalau dikabulkan, artinya instrumen yang namanya
PKPU di dalamnya mengatur tentang sipol, tidak batal demi hukum ya. batal demi hukum itu artinya, gitu loh. Artinya kita hak-hak kita harus dipulihkan, hak konstitusional kita, tapi tidak hanya melalui putusan judicial review. Kalau PK kita diterima, ya kan, tapi kita berarti kita diterima, hak-hak kita betul kita perjuangkan, kita menjadi partai politik peserta pemilu. Kenapa kita mau? Karena kita ingin menjadi hak-hak kita tetap dilindungi dan dijaga, seperti itu saja. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, sekaligus ini pesan, ya kan, sabar, ya kan, berjuang itu perlu napas panjang, karena kita ada partai politik, ini long life, ya kan, panjang, kita sabar.